Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika. Tentunya masih bersama Mas Sulis. Baiklah, untuk partai yang kelima ini kita akan mulai dari soal nomor 47. Yang soal sebelumnya sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, nomor 47, ya, Madukara mempunyai uang 10 juta yang akan disimpan di sebuah bank. Madukara mendepositokan uang sebesar 8 juta dengan bunga 5% per tahun dengan jangka waktu 6 bulan. Sisanya ditabung dengan bunga 3% per tahun berdasarkan informasi di atas. Nah, diberikan pernyataan sebagai berikut. Ya. Nomor 1, bunga deposito yang diperoleh Madukara setelah 6 bulan adalah 400.000. Nah, baik, yang pertama akan kita cari, ya, bunga deposito, ya, bunga deposito setelah 6 bulan, ya, 6 bulan. Itu berarti karena persentasenya adalah 5% per tahun, berarti 5/100 dikalikan karena 6 bulan, maka 6/12 bulan, dikalikan tabungan awalnya, yaitu depositonya itu 8 juta. Ya, 8 juta. Maka diperoleh ini, ya, ini setengah tuh, kemudian 8 dibagi 2 itu 4, ya, 4. Nah, 5 kali 4 20, ya, 20, tapi ini dibagi 100, berarti ini kita coret nolnya 2, berarti 20, nolnya 1, 2, 3, 4, ya, tambah 4. Nah, 200.000. Bunga deposito 6 bulan itu 200.000 rupiah. Nah, sehingga di sini karena 400 berarti ini salah, ya, salah. Nomor 1 salah, berarti ini ya A dan B pasti salah, gitu ya. Baik, nah, karena nomor 1 salah, nomor ini C dan D ada nomor 2, berarti nomor 2 betul, maka untuk trik menjawab soalnya tidak perlu kita cari, ya. Tapi kalau untuk latihan juga boleh lah, ya. Untuk latihan itu nomor 2 itu bunga tabungan, ya, bunga tabungan 6 bulan itu persentasenya ada 3/100 dikali 6/12 dikali tabungannya itu 2 juta. Ya, 2 juta ini dibagi ini 2, ya. Ini habis 1, ya, nolnya 2 habis, berarti 3, nolnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 30.000. Nah, jadi ini betul, ya. Ya. Sekarang kita akan cari nomor 3 dan 4, ya. Karena nomor 2 sudah betul, berarti kita sebenarnya cukup untuk mengecek nomor 3 atau nomor 4, jadi salah satu saja, ya. Jumlah bunga deposito tabungan yang diberi Madukara setelah 6 bulan adalah, ya, jumlahnya, ya, jumlah bunga deposito dan tabungan, ya.
deposito dan tabungan, itu berarti ini 200.000 ditambah 30.000. Jadi hasilnya adalah 230.000 rupiah. Kalau ini 430 berarti salah. Nah, selisihnya, nah tentunya nomor 4 benar ya, harusnya benar. Nah, tapi kita akan coba ya selisihnya. Selisihnya itu 200 maksud saya, 200.000 dikurangi 30.000 sama dengan 170.000. Nah, ini betul ya. Nah, gitu. Itu nomor 47, saya kira dapat dipahami ya. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Baik, nomor 48 ya. Paman meminjam uang di bank sebesar 15 juta dengan bunga tunggal 5% per tahun. Pinjaman akan dikembalikan secara bertahap dengan angsuran tiap bulan 5 tahun. Nah, 5 tahun itu sama saja dengan 60 bulan. Ya. Oke, yang pertama ya, disajikan besar bunga per bulan. Nah, jadi yang pertama bunga per bulan itu berarti 5%, 5/100 dikalikan 1 bulan ya, dibagi 12 bulan kalikan 15 juta. Oke, di sini bisa kita bagi 3, 4 bagi 3, 5. Dan ini bagi 100 gitu ya. Berarti 250.000 dibagi 4 ya. Sama dengan 62.500 ya. Nah, di sini 85.000 berarti salah. Kalau nomor 1 salah, maka A dan B ini salah ya. Berarti nomor 2 itu harusnya betul ya. Nah, kita cari nomor 2 apa betul ya. Besar bunga seluruhnya. Ya. Di sini nomor 2 besar bunga seluruhnya. Itu berarti 60 bulan kalikan 62.500. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya 3.750.000 atau 3.750.000. Nah, ini betul ya, 3.750.000. Nah, berarti kita akan cari nomor 3 atau nomor 4. Nah, nomor 3 itu total angsuran. Nomor 3 total angsuran. Itu berarti ya, total angsurannya mestinya 15 juta ya, angsuran selama 5 tahun itu mestinya, karena ini besar bunga seluruhnya itu 3.750.000, maka mestinya kan 15 juta ditambah bunganya 3.750.000. Berarti sama dengan 18.750.000. Berarti ini salah nih ya, total angsuran. Nah, ini salah, berarti nomor 4 harusnya betul. Nah, kita cari angsuran per bulan. Angsuran per bulan itu berarti
setiap bulannya bunganya 62.500 ditambah 15 juta dibagi 60 bulan. Ya, jadi 62.500 ditambah 15 juta dibagi dengan 60 itu hasilnya 250. Ya, 250.000. Nah, kalau kita jumlahkan, ya, itu hasilnya 3, berapa ini? 3, 1, 2, 500. 312.500-nya betul ya. Jadi ini 2 dan 4. Nah, sebenarnya kalau kalian yakin tadi nomor 1 salah, berarti nomor 2 pasti betul, kemudian nomor 3 salah, nomor 4 pasti betul gitu ya. Itu. Tapi karena ini sebagai latihan atau untuk persiapan, maka kita cari semuanya gitu ya. Oke, biar paham ya. Kalau dicari besar angsuran per bulan, total angsuran dan sebagainya itu kalian akan bisa kalau kita bahas semuanya. Lanjut untuk soal berikutnya nomor 49. Nah, perhatikan gambar celana ini harganya 500.000 ya. Harganya, tapi ada diskon 30% plus 10%. Sedangkan baju harganya 200.000, diskon 15%. Nah, kakak pergi ke toko untuk membeli sebuah kemeja dan sebuah celana dengan label seperti pada gambar. Uang yang harus dibayarkan oleh kakak pada kasir adalah, nah, baik, yang pertama kan kita mulai dari celana dulu ya, harga celana. Nah, harga celana diskon pertama ya. Jadi ini kan 30% ya. Diskon pertama itu 30%, berarti 30/100 dikalikan 500.000. Nah, ini sama dengan ya, ini coret berarti 5.000 kali 30. 150.000, ini diskonnya. Jadi harga setelah diskon pertama itu berarti 500.000 dikurangi 150.000, jadi sama dengan 350.000. Nah, kemudian diskon kedua yaitu 10%, berarti 10/100 dikalikan ini ya, 350.000 sama dengan 35.000 ya. Nah, sehingga harga akhir, harga kedua itu 350.000 dikurangi 35.000 sama dengan 315.000. Nah, ini celananya ya, celana. Kemudian yang kedua untuk bajunya ya. Baju itu 15% dikalikan 200.000. Jadi sama dengan ini coret 30.000 ya. 30.000 berarti harga baju harus dibayar itu 200.000 dikurangi 30.000. Ini berapa ini ya? 170.000
Nah, sehingga uang yang harus dibayar, ya, uang yang harus dibayar itu adalah 315.000 ditambah 170.000. Nah, berapa ini? Ya, 315.000 ditambah dengan 170.000 itu adalah 485.000. Nah, ini ya. Ada nggak ini? Ada nih di A. Oke. Nomor 49. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, nomor 50. Nah, ini masih tentang diskon gitu ya. Sepeda harganya 200 juta. Sepeda mahal ini ya, 200 juta. Toko A memberi diskon 50%, toko B 40% ditambah 10%, toko C 30% ditambah 20%. Nah, diberikan pernyataan selisih harga sepeda di toko A dan toko B adalah 6 juta. Nah, berarti kita akan cari harga di toko A, di toko B, dan di toko C. Ya. Yang pertama di toko A, ya. Itu berarti 50/100 dikalikan 200 juta. Itu berarti ini hilang. Ya. Berarti 100 juta ya, 100 juta. Berarti harga di toko A itu sama dengan 200 juta kurangi 100 juta ya, berarti 100 juta. Oke. Kemudian yang toko B ya. Toko B maaf ya. Di toko B itu diskon pertama. Diskon pertama berarti 40/100 kalikan 200 juta. Itu berarti sama dengan 80 juta. Nah, berarti harga pertama itu 200 juta dikurangi 80 juta. Itu berarti 120 juta. Ya, harganya 120 juta. Kemudian diskon kedua itu 10%, berarti 10/100 dikali 120 juta. Nah, berarti ini 12 juta ya, 12 juta. Oke, karena 12 juta maka harga akhir atau harga kedua itu 120 juta dikurangi 12 juta. Ya, berarti 108 juta. Ya. 120 juta dikurangi 12 juta ya, 108 juta. Ini yang toko B. Nah, sekarang yang toko C. Toko C itu diskon pertama
itu berarti 30/100 kalikan 200 maksud saya, 200 juta, itu hasilnya 2 juta kali 30, 60 juta ya, 60 juta. Berarti harga setelah diskon pertama itu 200 juta dikurangi 60 juta, berarti 140 juta. Oke ya. Kemudian diskon kedua itu 20%, 20/100 dikali 140 juta. Ya, ini berarti coret ya. 14 kali 2, 28 juta. 28 juta. Jadi harga akhir, harga keduanya itu 140 dikurangi 28, berarti 112 juta. Nah, ini harga yang C, kemudian harga yang B, dan harga yang A. Ya. Nah, selisih harga sepeda di toko A dan toko B adalah, karena toko B itu 108, ya, jadi berarti B kurangi A itu 108 juta dikurangi 100 juta. Ya. Ini berarti sama dengan 8 juta. Nah, ini karena 6 juta berarti ini salah ya. Ini salah, berarti nomor 1 salah. Nah, berarti nomor 2 betul ya. Ya. Selisih toko B dan C. Nah, B dan C berarti kan B kurangi C, karena banyak C ya, C kurangi B. Itu 112 juta kurangi 108 juta. Itu sama dengan 12 kurangi 8, 4 juta. Betul ya ini. Nah, betul nomor 2. Oke, selanjutnya harga sepeda di toko B lebih murah dibanding dengan toko C. Ya, B-nya 108, C-nya 112, berarti lebih murah. Ya, betul ya. Harga di toko A lebih mahal dibanding toko B. Jelas salah, ini 100, ini 108, berarti lebih murah. Berarti ini salah. Berarti 2 dan 3. Oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, bentuk al sederhana dari ini ya, jadi 2x kurangi 3 dikali dengan 4x plus 5 dikurangi 6 kali x kurangi 1 ya. Jadi ini kali ini 8x kuadrat, ini kali ini, saya hapus dulu. Ya. Ini 8x kuadrat, ini ditambah 10x, ini kurangi 12x, min 3 kali 5, min 15, kurangi ini 6x, negatif 6 kali negatif 1, berarti jadi plus. Gitu. Sehingga 8x kuadrat, 10 kurangi 12 itu negatif 2, negatif 2 dengan negatif 6 ya. Negatif 2 dengan negatif 6 itu berarti negatif 8.
Kemudian negatif 15 dengan 6 itu berarti negatif 9. 8x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 9. Jawabannya adalah B. Saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi. Nah, diketahui P adalah penyelesaian dari persamaan ini. Maka nilai 7P dikurangi 4 adalah, oke, kita selesaikan dulu. 3 kali 2x ditambah 4 dikurangi 5 sama dengan 2 kali 4x dikurangi 5 ditambah 1. Ini kalikan 6x ke sini ditambah 12 kurangi 5 sama dengan ini 8x, 2 kali min 5 min 10 ditambah 1. Ya. Oke. 6x ditambah 7. Di sini 8x dikurang 9. Yang sejenis kita kelompokkan. 6x kurangi 8x sama dengan min 9. Ini min 7. Min 2x sama dengan min 16. Jadi x-nya sama dengan min 16 per min 2. 8. Jadi P ini sama dengan P ya. Jadi 7P dikurangi 4 sama dengan ya 7 dikali 8 kurangi 4. Nah, 7 kali 8 ya, itu 56 ya. 56 ya, dikurangi 4 jadi sama dengan 52. Jadi jawabannya adalah B. Ini untuk aljabar. Kita lanjut lagi. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, sekarang pertidaksamaan. Setengah kali x ditambah 1 lebih besar dari 2/3 kalikan x kurangi 1. X-nya bilangan cacah ya. Nah, ini biar tidak ada pecahan, kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya 2 dan 3 yaitu 6. Setengah kali 6 itu 3. Nah, x tambah 1 lebih besar. 2/3 kali 6 itu 4 ya. 6 bagi 3, 2, 2 kali 2, 4. 4 kali X min 1. Jadi ini 3X plus 3 lebih besar 4X min 4. Kita kelompokkan ya, 3X kurangi 4X lebih besar min 4 min 3. Min X lebih besar min 7. Maka X-nya, nah karena ini negatif X, maka ini jadi lebih kecil dari 7. X lebih kecil dari 7 dan bilangan bulat. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah ya, karena bilangan cacah maksudnya, bilangan cacah mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena kurang dari 7. Jadi jawabannya adalah C. Oke, saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 54. Nah, ini masih penyelesaian dari pertidaksamaan ya. Setengah kali 2x kurangi 5 lebih besar dari 2/3 kali 3x kurangi 2 dikurangi setengah. Nah, ini juga kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya 2, 3, 2. Berarti KPK-nya 6. Nah, setengah kali 6, 3. 2x kurangi 5 lebih besar. Ini 2/3 kali 6, 4 ya. 3x kurangi 2, di sini setengah kali 6 itu 3. Sehingga 3 kali ini 6x,
Ini kurangi min 15 lebih besar dari 12x. Ini min 8 ya, kurangi 3. Ya, 6x ini kurangi 12x lebih besar min 8 min 3 itu min 11. Ini 15 berarti ini ditambah 15. Sehingga ya, X-nya bulat-bulat ya, ini negatif 6X lebih besar dari negatif 6. Maka X-nya karena ini negatif, ini berbalik ya, min 6 per min 6 yaitu 1. Karena X-nya bilangan bulat, maka himpunan penyelesaiannya tentunya kurang dari 1, berarti di sini ya, kurang, ini lebih besar, kurang dari 1 itu harusnya ini dimulai dari, karena bilangan bulat maka ini 0, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ya, itu harusnya ya. Di sini tidak ada ya. Coba kita cek ulang, jangan-jangan ini perhitungannya ada yang salah. Ini 3 kali 2x, 6x, 3 kali min 5, min 15, betul ya. Ini 4 kali 3, 12, 4 kali min 2, itu min 8, kemudian dikurangi 3, betul ya. Ini sudah, ini 6, kurangi 12, betul. Ini min 11, ini jadi ditambah, betul ya. Oh, sebentar, ini harusnya min 11 ditambah 15 itu positif harusnya ya, positif positif, ini salah ya, harusnya positif 4 ya, 4 ya. Nah, maka X-nya itu lebih kecil dari negatif 4/6. Negatif 4/6 itu berarti di bawahnya itu negatif 1 ya, berarti ini ya. Berarti ini ya, ini dimulai dari negatif 1 ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 4, dan seterusnya. Nah, jadi jawabannya yang C. Karena ini X-nya adalah bilangan bulat. Ini ya. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 55 ya. S adalah himpunan bilangan asli. Ya, S-nya bilangan asli kurang dari 16. Berarti S itu kalau kita daftar 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena kurang dari 16 berarti sampai 15. A-nya itu bilangan prima kurang atau sama dengan 11. Berarti 2, 3, 5, 7, 11. Dan B itu faktor dari 15. Berarti 1, 3, 5, dan 15. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, yang pertama, A dikurangi B.
A kurangi B itu yang ada di A, ya, atau anggota A yang ada di B dihilangkan. Berarti yang masih tersisa adalah 2, kemudian 7, ya, 7, kemudian 11. 2, 7, 11, betul ya. Berarti ini betul. Maka tentunya karena nomor 1 betul, berarti C dan D ini, nomor 2 ini salah ya. Sudah salah. Berarti kita langsung ke nomor 3 atau 4. Ya. Nomor 3, A gabungan B. A gabungan B, berarti A digabung dengan B. Ya. 1, 2, 3, 5, kemudian 7, 11, 15. 1, 2, nah ini 3-nya tidak ada, berarti ini salah. Ya, harusnya ada 3. Oke, berarti yang betul adalah yang nomor 4. Ya, nomor 4. Apa betul ya? Coba kita. Jadi A gabungan B di komplement itu selain yang ada di A gabungan B. Berarti mulai dari 4, kemudian 6, 7-nya tidak, 8, 9, 10, 11-nya tidak, 12, 13, 14. Nah, ini betul ya. Jadi 1 dan 4 B ya. Oke, nomor 55. Kita lihat lagi untuk soal nomor 56. Nah, ini sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan pelamar yang diterima jika lulus tes tertulis dan tes wawancara. Dari 85 orang diperoleh data 52 pelamar lulus tes tertulis, 47 orang pelamar lulus tes wawancara, dan 10 orang pelamar tidak lulus keduanya. Berarti kalau kita gambar dengan diagram Venn, ya, ini yang lolos tes tertulis, ini yang lolos wawancara. Yang tidak lolos itu 10, berarti ada di luar. Ya. Yang lolos keduanya ini yang diterima. Ini misalkan X, kita belum tahu. Nah, yang lolos tes tertulis itu ada 52. Berarti 52 di sini. Tapi ini tes tertulis itu masuk di sini. Berarti yang di luar X ini berarti 52 kurangi X. Yang lolos wawancara 47, termasuk X, berarti di sini yang dikurangi X. Nah, kemudian kita jumlahkan ya, sehingga 52 kurangi X ditambah X ditambah 47 kurangi X ditambah 10 harus sama dengan keseluruhan ini, yaitu 85. Nah, ini min X dengan plus X habis ya. Ini 52 dengan 47 ya, 99 tambah 10 109 ya, 109 ini dikurangi X harus sama dengan 85. Maka min X sama dengan 85 kurangi 109. Maka negatif X sama dengan negatif 24. Berarti X-nya sama dengan 24. Nah, ini adalah yang diterima. Berarti ini nomor 1 ini betul ya. Nomor 1 betul, berarti nomor 2 mesti salah gitu ya. Nah, tapi kita cari ya nomor 2. 15 pelamar hanya lulus tes wawancara. Tes wawancara itu yang 47 kurangi X. Nah, berarti 47 kurangi 24. Ya. Itu 23.
23. Nah ini 15 berarti salah. Nomor 3, yang hanya lulus tes tulis saja berarti 52 kurangi X, 52 kurangi 24 sama dengan ini 8, 28. 28 berarti betul nih ya. Ya, jadi 1 dan 3. 1 dan 3. Tapi coba kita cari yang 4 ya. Apa benar 4 salah ya. 19 pelamar tidak lulus tes tertulis. 19 pelamar tidak lulus tes tertulis. Yang tidak lolos tes tertulis itu mestinya ya, karena ini 52 orang pelamar lulus tes tertulis. Berarti yang tidak lolos tertulis itu 85 dikurangi 52. Nah, ini yang tidak lolos tes tertulis, yaitu 33. Nah, di sini 19 berarti salah ya. Ya, jadi betul 1 dan 3. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 57 ya. Diketahui fx sama dengan 3x plus 4, dx 5x sama dengan 5x kurangi 3. Jika fn sama dengan min 8, ya, jadi fn sama dengan min 8, artinya 3n ditambah 4 sama dengan min 8. 3n sama dengan ini ya, min 12. Jadi n-nya sama dengan 12, negatif 12 bagi 3 itu min 4. Nilai dari gn, nah, jadi gn itu berarti sama dengan g min 4. Jadi kita masukkan ke sini 5 kali min 4 dikurangi 3 ya. Min 20 kurangi 3 sama dengan negatif 23. Ya, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 58 ya. Fx sama dengan ax ditambah b. Ya, diketahui F5 itu sama dengan 13. Artinya X-nya ganti 5 berarti 5A ditambah B sama dengan 13. Kemudian F2 sama dengan 4. Maka 2A ditambah B sama dengan 4. Nah, ini kalau kita kurangkan ya, 5A kurangi 2A itu 3A. B kurangi B habis, ini 9. Maka A sama dengan 3. Karena A sama dengan 3, maka kita ambil salah satu. 2A ditambah B sama dengan 4. Kemudian 2 kali hanya 3 ditambah B sama dengan 4. Ini 6 tambah B sama dengan 4, maka B-nya sama dengan negatif 2. B negatif 2, nah sekarang kita jawab nomor 1. Nilai A dikurangi B. Hanya 3 dikurangi negatif 2 sama dengan 5 ya, 5. Ini 3 berarti salah. Nah, maka ini salah. Ada B salah. Nah, berarti nomor 2 benar harusnya ya. Nah, kita langsung ke nomor 3 dulu. A ditambah B berarti 3 ditambah negatif 2. Ini sama dengan 1. Ini nomor 3 juga salah. Berarti salah, salah, ini salah, berarti D, ya, 2 dan 4. Nah, tapi apa betul nomor 4? Nah, nomor 4,
Fx sama dengan A-nya kita ganti dengan 3, berarti 3x. B-nya kita ganti dengan min 2. Min 2, betul ya. Nah, kemudian baru nomor 2, F min 5. Ya, 3 dikali min 5 dikurangi 2. Min 15 kurangi 2 berarti min 17. Ini betul ya. Oke, nomor 58. Kita lanjut lagi soal nomor 59. Nilai X adalah, nah ini nilai X. Nilai X adalah, itu ya. Maka berarti kita akan cari persamaan dari ini, misalkan ini garis K, ini L gitu ya. Akan cari garis L. Kita cari gradien dulu ya, gradien dari ini ya, gradien garis K. Itu kan berarti kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka ini Y2-nya kita ambil dari sini. Jadi ini X2, ini Y2, ini X1, ini Y1. Berarti 1 dikurangi 4 per 3 dikurangi negatif 3. Berarti ini negatif 3 per 6. Sama dengan min setengah. Ya. Jadi gradien garis K negatif setengah. Karena L tegak lurus dengan K, maka gradien garis L itu tentunya kan ini setengah ini dibalik. Ya, dibalik jadi di atas 2 per 1. Tandanya negatif jadi positif atau sama dengan 2. Nah, sehingga garis atau karena garis L melalui 0,5 ya, maka persamaan garis L itu kan Y sama dengan MX ditambah C ya. Nah, melalui 0,5 berarti Y-nya 5. Kemudian gradiennya itu 2 kali 0 ditambah C. Maka ini 2 kali 0, 0, maka C-nya sama dengan 5. Sehingga sehingga Y sama dengan M-nya 2, berarti 2X ditambah 5. Ini persamaan garis L ya, persamaan garis L. Nah, karena L melalui X,1 maka ya, Y-nya 1 sama dengan 2 kali X ditambah 5. Ya, kalau dipindahkan berarti negatif 2X sama dengan 5 kurangi 1 ya. Min 2X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan min 2. Jadi ketemu X-nya sama dengan negatif 2. Oke, nomor 60 ya. Untuk nomor 60 karena mungkin waktunya terlalu panjang, maka untuk nomor 60 dan seterusnya akan kita bahas di partai berikutnya ya, biar waktunya tidak terlalu panjang. Oke, sekian dulu, kita jumpa lagi di
partai yang ke-6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.